dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali sih Ibu. Selamat kabar kalian hari ini selalu sehat dan selalu bahagia. Nah, ketemu lagi nih bareng Bu Atia ya. Kita ketemu lagi di Mapel Komunikasi Massa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, gimana kalau misalkan kita berdoa dulu? Silahkan Gali, ketua kelasnya, dipimpin dulu untuk berdoa, Gali. Baik Bu, ya teman-teman, hari ini kita akan belajar komunikasi massa nih. Ayo sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gali sudah memimpin doa tadi. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Dari absen yang pertama, Ros hadir? Hadir, Bu. Wah, jilbabnya bagus sekali, Ros. Cerah. Nina hadir? Hadir, Bu. Wah, Nina semoga sehat selalu ya. Gali Ya, hadir? terima kasih, Bu. Sehat Bu. Sehat. Hadir. Semoga sehat selalu Gali. Waskito? Hadir Ibu Guru. Wah, batiknya bagus sekali Waskito. Dedi? Hadir Ibu Ati. Oke, semoga sehat selalu ya Dedi. Selanjutnya Edi. Di sini Ibu. Wah, semoga segera sehat ya Edi ya. Bisa Baik, Bu. segera lepas masker. Agung. Lagi pilek. Hadir, Bu. Oke, Agung semoga bahagia selalu. Ima. Amin. Hadir, Bu. Oke, Ima. Selanjutnya Irfan. Hadir oh Ibu. Oke, Irfan yang terakhir Fari. Ada, Bu. Oke. Nah, kalau kemarin kita udah belajar komunikasi massa nih. Kita udah belajar pengertiannya, udah belajar undang-undang penyiarannya. Kita udah juga belajar media massanya. Nah, kayaknya kurang pas kalau misalkan kita belajar komunikasi massa tapi masih belum paham mengenai apa sih isi dari media massa yang ada dalam komunikasi massa ya. Ya. Ibu izin share screen dulu ya. Hari ini kita akan belajar apa? Nah, dalam media massa ini ya sudah muncul ya di HP di laptop Sudah. kalian masing-masing. Udah, Ibu. Udah, Ibu izin ke toilet ya. Ke Oh, pelet. iya. Ke pelet Ibu, bukan ke Iya. pelet. Ya. Oke, 5 menit. Oke, anak-anak kembali lagi ke laptop. Nah, untuk yang materi hari ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar jurnalistik. Jadi jurnalistik itu menjadi komponen penting dalam media massa. Kenapa? Karena jurnalistik itu menjadi bagian atau isi salah satu media massa. Nah, KD-nya saat ini itu adalah memahami dasar-dasar jurnalistik untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan menerapkan dasar-dasar jurnalistik. Untuk IPK-nya alias indikator pencapaian kompetensinya, kita hari ini akan menguraikan pengertian komponen dan produk-produk jurnalistik, serta nanti juga akan menyimpulkan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, pada pertemuan pertama hari ini, Bu Atia berharap anak-anak sekalian melalui pengamatan media jurnalistik dan video, kalian bisa nih paham dan dapat menguraikan pengertian komponen dan juga produk-produk jurnalistik. Lalu nanti kalian harus diskusi dan dapat menyimpulkan pengertian komponen dan produk-produk jurnalistik. Oke, siap ya untuk menerima materi hari ini? Siap Ibu. Siap, Ya, Ibu. Bu. Sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini pokoknya adalah pengertian jurnalistik, komponen jurnalistik, dan juga produk-produk jurnalistik. Nah, mengenai pengertian jurnalistik nih ya, di sini saya ambil salah satu pengertian dari Amar dan Sumadirya. Jurnalistik adalah kegiatan untuk pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian menyebarkan berita kepada halayak secara luas. Ya, jadi kalau kalian gibah di kelas, kalian beritin temennya, itu bukan jurnalistik. Ya, meskipun sama-sama diolah, meskipun sama-sama dikumpulkan, meskipun sama-sama disebarkan, itu bukan jurnalistik. Tapi kan Bu, gibah itu kan mengumpulkan Bu, lalu diolah dan disebarkan.
jurnalistik tidak demikian ya anak-anak. Untuk jurnalistik itu ada kaidah dan prosedurnya yang harus diterapkan baru bisa dikatakan jurnalistik. Ya, coba Waskito, apakah gibah itu termasuk dalam jurnalistik? Ngomongin orang itu termasuk jurnalistik? Enggak, Bu. Enggak, pinter. Oke, kita lanjut. Untuk komponen-komponen jurnalistik, yaitu ada informasi, penyusunan informasi, dan penyebarluasan informasi, serta media massa. Untuk informasi di sini, informasi dalam komponen jurnalistik itu masih berupa info yang belum jelas akan fakta maupun kebenarannya. Dan tugas seorang wartawan atau reporter itu adalah untuk melakukan riset, mengumpulkan data wawancara yang awalnya informasi ini masih mentah alias masih belum tahu kebenarannya menjadi sebuah fakta. Seperti itu. Jadi kebenarannya benar teruji melalui wawancara, riset, pengumpulan data, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah penyusunan informasi. Informasi tadi itu harus disusun oleh seorang wartawan, oleh seorang reporter. Kenapa? Agar bisa sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Selanjutnya, penyebar luasan informasi. Berita yang ditulis oleh wartawan tidak langsung nggak langsung dimuat di media massa, tapi harus diediting dulu oleh seorang editor ya. Bedanya jurnalistik dan non jurnalistik itu, kalau yang jurnalistik itu ada filternya, ada saringannya, nggak asal menyebarluaskan, nggak asal ngomongin orang, nggak asal menyampaikan, itu ada filter atau saringannya. Siapa yang memfilter, siapa yang menyaring, itu adalah editor atau redaktur berita. Untuk yang selanjutnya adalah komponen dalam jurnalistik itu adalah media massa. Media massa adalah sebuah media yang disampaikan kepada massa dan termasuk dalam komunikasi massa. Komunikasi massa itu apa? Minggu kemarin Ibu sudah sampaikan kalau komunikasi massa adalah penyampaian pesan dari komunikator melalui komunikan melalui media massa. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah produk-produk jurnalistik. Jadi produk-produk jurnalistik di sini ada 3, yakni news, views, dan features. Oke, Edi. Edi istirahatnya kurang berapa menit lagi, Edi? 2 menit. Masih 12, Bu. 12 menit, oke. Sebelum istirahat, Ibu akan menjelaskan mengenai news, views, dan features. Apa sih beda ketiganya? Apakah berbeda? Kira-kira Waskita, news, views, sama features beda apa sama? Beda, Ibu. Beda, Beda. pinter. Oke, untuk news itu adalah berita ya, jadi sifatnya faktual dan aktual. Jadi dalam bahasanya berita itu bisa dimaknai sebagai sebuah laporan yang sesuai fakta, ide terbaru yang memiliki kebenaran, menarik, dan penting bagi masyarakat secara umum. Ingat, news itu harus mengandung unsur menarik dan penting. Coba kalian. Ibu, izin minum ya, Bu. Kenapa? Izin minum Oh dulu. iya, silahkan Ima. Coba yang bisa jadi news dan menjadi non-news. Coba kalau Waskito potong rambut, kira-kira bisa jadi berita enggak? Enggak, Ibu. Enggak kan? Bu, Tapi kalau bisa. Pak Jokowi yang potong rambut, ya, atau Bu. Kalau Kaisang, Jokowi- Gibran, Raffi Ahmad yang potong rambut, bisa jadi berita enggak? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Kenapa? Karena ada unsur pentingnya. Beda lagi, ya kan? Jokowi potong rambut bisa jadi berita. Kenapa? Karena Pak Jokowi orang penting di Indonesia. Kalau Irfan yang potong rambut itu nggak bisa jadi berita. Kenapa? Karena Irfan tidak masuk dalam unsur penting dalam kaidah berita. Seperti itu. Irfan anak OSIS, Bu. Orang Ya, buahan, tapi Bu. belum penting, belum banyak dikenal. Jadi kalau berita itu ada lokal, nasional, internasional. Ya, Irfan kan terkenal, lokal Bu. tidak terkenal. Irfan Nasional lokal, Bu. Irfan. Ceweknya banyak, Bu Irfan, Bu. Irfan lokal aja, Bu. Penyanyi dangdut lokal. Sekolah aja. Masuk dalam unsur Irfannya penting tidur. lokal, nasional atau internasional, itu bisa masuk ke news. Yang selanjutnya itu adalah views. Views itu adalah salah satu bentuk tulisan jurnalistik yang menyajikan pikiran, pendapat, ide, pandangan, dan wawasan dari penulis mengenai suatu maksud atau hal. Dan dalam penulisan views itu cenderung ke arah subjektif. Ini disebabkan isi berita adalah buah pemikiran seorang penulis. Itu ya, kalau dalam news itu benar-benar seorang penulis beritanya itu benar-benar menyampaikan
sesuai dari riset di lapangan 5W1 hanya. Tapi kalau views itu murni pendapatnya secara pribadi itu disampaikan ataupun pendapat orang lain. Kalau dalam news pendapatnya itu tersembunyi dalam 5W1H seperti itu. Jadi kalau views itu opini, kalau news itu berita. Nah, kalau features ini merupakan sebuah karya jurnalistik tetapi tidak termasuk dalam berita. Features adalah sebuah karangan dengan ciri khas kata-kata yang disusun secara menarik untuk menggambarkan sebuah informasi seperti itu. Features berasal dari sebuah berita yang memiliki fakta akurat, namun features itu sifatnya lebih ringan. Dan yang paling kuat, yang paling pembeda dari ketiganya adalah kalau news itu bersifat faktual, kalau views itu bersifat pendapat, sedangkan features itu lebih menguatkan sisi human interest-nya seperti itu. Kayak gimana Bu contohnya kalau futures itu? Nah, ini untuk features, news, dan views. Kira-kira untuk yang poin A sudah Ibu share ya di grup WhatsApp kelas kalian. Nah, sudah Ibu share linknya. Di sini ada 3 berita yang Ibu tampilkan, ada 2 video. Yuk kita literasi nih secara visual dan literasi secara audio visual untuk lebih memahami mengenai dasar-dasar jurnalistik. Karena kalau kalian nggak literasi, setelah ini akan ada tugas yang berhubungan dengan literasinya kalian. Ya, misalkan yang pertama adalah untuk link beritanya. Piala Dunia 2022, Messi dan Ronaldo gol penalti beda hasil akhir. Kira-kira ini berita news apa views? Berita, Bu. News, pinter Edi. Untuk yang kedua, oh ini udah ada tulisannya ya, Ibu salah ketik. Oke, untuk yang kedua, ini adalah views. Ya, sore hari, waktu yang pas buat beli sepatu. Ini alasannya. Yang features-nya adalah, menurut ahli gizi, 5 cara ini bisa cegah diabetes dini. Nah, Ibu beri waktu ya, kalian 30 menit untuk melakukan literasi visual dan literasi audio visual. Kalau sudah selesai, angkat tangan, kita akan lanjut ke materi, ke tugas selanjutnya. Oke, Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang. Ayo Nina, kumpul Nina. Jangan tidur terus. Aduh, iya Pak, ini Oke, literasinya masih individu ya, literasinya masih individu. Nah, ini kita akan bagi kelompok. Oh, siap. Oke, anak-anak, 30 menit sudah selesai. Sekarang kalian silakan berkoneksi dengan temannya untuk membuat kelompok yang sudah terbagi yang ada di slide yang Ibu tampilkan. Untuk yang pertama adalah kelompok news, yaitu Ros, Galih, dan Waskito. Untuk kelompok views, Nina, Edi, Irfan, dan Dedi. Untuk kelompok features, Insi, Agung, Ima, dan Fari. Silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing. Ayo. Sudah kumpul dengan kelompoknya? Hai, Bu. Ada, Bu. Kalian pasti bingung ya, ini mau ngapain Bu? Sudah ada LKPD yang Ibu siapkan, sudah Ibu kirim juga di grup WhatsApp. Nah, itu ngapain? Itu diisi mengenai langkah-langkah produksi dan juga mengenai struktur naskahnya. Kalau news, ngerjakan langkah-langkah produksinya news juga. Kalau yang views, ngerjakan yang views, features, yang ngerjakan yang features. Jangan saling berebut ya, jadi nggak boleh jatuh temennya diambil, itu nggak boleh ya. Jadi sesuaikan dengan instruksi yang Ibu sampaikan. Oke, Edi istirahatnya kurang berapa menit ya Edi? 6 lagi Bu, 6 menit. Oh, 6 menit lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak mengenai dasar-dasar jurnalistik yang Ibu sampaikan mulai tadi? Ada yang mau bertanya? Ya Bu, Oh Ros, itu tadi kan bicara komunikasi massa ya Bu ya. iya. Bisa dikasih contoh nggak yang media cetaknya itu apa aja, media elektroniknya apa, dan media massa online-nya Bu.
Oke, Ros. Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ros, atas pertanyaannya. Oke, Ros, itu pertanyaan hebat ya dari Ros Amina. Silakan yang lain disimak ya jawaban dari Ibu Atia. Untuk yang pertama, contohnya dari media cetak, itu Ros, itu seperti koran, tabloid yang bentuknya visual aja ya. Untuk yang media elektronik itu ada yang audio seperti radio, ada yang juga yang audio visual seperti televisi. Yang terakhir itu adalah media online. Media online adalah media massa yang yang di outputnya itu harus menggunakan internet. Seperti apa? Seperti detik.com, kompas.com, segala situs web berita resmi ya. Gitu terus. Oke, nggak terasa ya, ini sudah mau berakhir. Tapi sebelum pembelajaran komunikasi massa hari ini ditutup, Ibu punya pantun untuk kalian. Pergi berlibur ke Balikpapan, jangan lupa untuk aku. Sampai jumpa minggu depan, anak hebat dan sehatku. Tapi itu belum salam, karena Ibu ingin nanya sama Ros Aminah lagi. Oke, Ros, kesannya Ros mengikuti pembelajaran komunikasi massa pada sore hari ini, gimana kesannya, Ros? Aduh, sangat menyenangkan sekali, Ibu. Jadi menambah pengetahuan saya. Misalnya saya nggak tahu, sekarang jadi tahu, Bu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih, Ros. Untuk yang terakhir, Ima. Ima bisa nggak menyimpulkan penyampaian tadi saya mengenai dasar-dasar jurnalistik yang bahas mengenai news, views, features, dan lain sebagainya. Apa kesimpulan, Bu. Ima? Kalau news itu berita, Bu. Misalnya si Irfan itu bukan bisa menjadi berita karena masih lokal. Tapi kalau Pak Jokowi potong rambut bisa jadi berita karena skalanya sudah nasional, Bu. Gitu ya, Bu ya? Iya, pinter. Oke, siapa ya? Ibu cari dulu yang ini yang nggak menghadap ke layar laptopnya masing-masing. Gali. Nah, Gali menghadap belakang. Ayo. Apakah Gali bisa menyimpulkan? Ayo Gali, kesimpulannya apa Gali? Gali gangguin Nina. Ayo Bisa, Gali Bu. kesimpulan. Kalau aja, Bu. ya Bu, Gali saya tadi jangan lagi nanya tadi bingung. Saya mau menyimpulkan, Bu, berarti news itu berdasarkan faktualnya, Bu ya. Gitu. Pinter. Kalau views itu lebih ke, aduh saya lupa tadi views apa ya. Pokoknya perbedaannya itu faktual, itu opini ya Bu ya, kalau nggak salah views Pinter itu. Gali. Terus sama yang satu lagi future tuh lebih kayak apa ya Bu? Lebih saya Yang lupa itu yang future, ringan. pokoknya saya Ya, yang humanitas ya. maaf ya Bu, Oke. tadi saya nggak merhatiin itu yang future. Aduh. Iya, oke. Saya cari siswa ketiga yang nggak merhatikan ke layar laptopnya nih. Siapa ya yang nggak lihat laptop ya? Irfan. Oke, Irfan. Apa kesimpulan Irfan sore hari ini tentang komunikasi massa? Ayo, Irfan. Komunikasi massa itu dasar jurnalistik ya. komunikasi massa itu Bu berkomunikasi dengan semua orang. Kan massa Bu, jadi banyak orang. Pintar, Irfan nyimak juga. Oke, untuk minggu depan anak-anak kita udah belajar nih mengenai dasar-dasar jurnalistik. Minggu depan kalian akan melakukan presentasi dan juga praktek. LKPD-nya diselesaikan. Kalau sudah selesai minggu depan kita presentasi, selanjutnya baru kita praktek. Ya, jadi minggu depan akan kita belajar mengenai langkah-langkah membuat news, views, dan juga features. Oke. Sampai Maaf, Bu. sini, ya. LKPD dikumpulin di mana, Bu? Untuk LKPD-nya dikumpulkan di link yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp kelas. Ya, siap Ibu. Kuota Bu buat Bu. Iya. Oke, untuk sebelum kita istirahat nih, silakan Gali ditutup berdoa dulu Gali. Baik Bu, teman-teman sebelum kita istirahat, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.
Oke, terima Makasih, kasih Bu. Amina, Ibu Makasih, Akmami. Bu. Wassalamualaikum Makasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.